Iya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga. Masih membahas tentang apa sih yang diinginkan anak remaja kita. Langsung kita tanya sama anak-anak remaja ini ya. Ada Anggi dan juga Widi. Kita sapa dulu. Halo Anggi dan Widi, apa kabar? Halo Kak. Halo Kak. Halo. Alhamdulillah baik, di rumah saja. Alhamdulillah harus di rumah aja biar sehat ya. Oke, aku mau nanya, Anggi usianya berapa? Aku baru 17 tahun Kak. 17. Kalau Widi? Aku 17 juga Kak. Oh sama nih, usia keemasan. Ingat masa kita 17 tahun ya Mbak Ayu ya. Oke, aku mau nanya dulu sama Anggi. Anggi menginjak usia remaja kamu di awal-awal. Perasa nggak sih ada yang berbeda dari segi emosi kamu, cara pandang kamu terhadap suatu masalah? Apa yang kamu rasakan dalam perbedaan fase tersebut? Banyak sih Kak. Dulu dalam diri aku sendiri, aku dulu orangnya lebih enjoy, lebih santai. Waktu masih belum menginjak masa 17 tahun itu ya, pas udah 17 tahun tuh aku bener-bener mungkin aku lebih berpikir kritis kali ya. Jadi segala sesuatu tuh nggak aku bisa bawa santai lagi gitu, nggak tahu kenapa ya. Kayak jadi kan dari dua sisinya gitu Kak. Jadi aku kan dulu tuh kayak contoh misalkan orang tua aku minta aku untuk kamu nanti ngelakuin ini ya, misalkan aku ada bakat, terus orang tua aku, ya aku punya bakat nari sih, terus nanti kamu nari di sini ya, aku tuh kayak oh ya udah gitu loh. Tapi sekarang tuh aku kayak, terus kalau aku nari di sini tuh nanti aku bakal ngapain aja, bakal dapat apa, terus aku ada kegiatan lain nggak selain ini nantinya, kayak jadi lebih apa ya, lebih banyak mikirnya gitu. Nggak tahu kenapa sih. Oke, yang tadinya easy going aja, apa yang orang tua katakan kayaknya sama nih sama pikiran saya, tiba-tiba bisa berbeda nih, bertolak belakang. Saya coba tanya ke Widi. Widi merasakan hal yang sama nggak sih? Dan apa yang Widi rasakan saat beranjak remaja, terus kayaknya apa yang orang tua saya terapkan sama saya ini kayak nggak cocok nih. Ada nggak Widi merasa seperti itu? Nah, kalau tadi pertanyaan pertamanya aku ngerasain Kak apa yang Anggi rasakan. Bagaimana kita tuh kayak hidup itu kayak oke, kalau dikasih tahu orang tua itu kayak ikutin aja, karena ya kita secara kan orang tua secara naluriah kan orang tua, ya kita harus ngikutin apa kata mereka. Tapi sekarang itu kita harus berpikir gitu, dan seperti yang kakak tadi katakan juga, kalau dulu itu kita cuma iya doang, sekarang itu berbeda dengan di lingkungan luar, bertolak belakang, yang orang tua ngomong kayak begini dan teman-teman ngomong kayak gimana. Jadi kita muncul pertanyaan tadi itu, aku setuju banget Kak. Dan kalau untuk aku sendiri, apa yang orang tua lakukan ke aku sih nggak ada yang bermasalah ya. Aku ikutin apa kata orang tua aja ya. Cuma aku juga make my own choices gitu loh. Kayak aku bisa milih apa yang aku mau. Aku dengerin apa kata orang tua, tapi aku juga tahu apa yang aku mau. Aku ngelakukan apa yang aku mau juga berdasarkan apa yang orang tua sarankan. Oke. Ini lucu ya. Kalau kita lihat di fase umur 2 tahun yang anak ingin tahu, baru ingin tahu juga, itu biasanya bertolak belakang dengan apa yang disuruh. Dibilang tidak, dia lakukan. Nah ini di fase remaja juga fase baru untuk dia mengenal dunia yang lebih luas lagi. Ini memang seperti itu ya Mbak Ayu ya. Saat anak punya dunia yang lebih luas, rangka berpikir lebih luas, dia akhirnya punya banyak pilihan, dan dia membutuhkan pilihan tersebut. Justru dia butuh banyak informasi dari pilihan-pilihan tersebut untuk tahu bahwa nanti ada banyak loh kaitannya nanti gini. Dengan si pilihan karir, kemudian dengan jalan untuk menuju sukses. Justru remaja ini perlu banyak informasi terkait dengan apa yang bisa kamu lakukan ya untuk meraih mimpi dan tujuan-tujuan kamu. Kamu punya banyak loh hal yang bisa diraih dalam tujuan hidup, yang mau jadi apa, mau bagaimana. Itu semua inputnya tuh masuk pada saat masa remaja. Memang pada akhirnya benar tadi kan, seperti yang Widi bilang, itu tuh sejalan banget sama si yang identity versus identity confusion itu. Jadi ada identitas dari orang tua, yang kemudian ada informasi dari orang tua, tapi kemudian ketemu dengan banyak informasi dari luar, kok kayaknya nggak sama ya, terus ini harus seperti apa, terus gimana, teman-teman bilangnya gimana, terus nanti mungkin ketemu kelompok sosial yang lain, ada ngasih input informasi yang seperti apa, begitu kan. Nah itu sebetulnya dalam tanda kutip ya, orang tuanya diuji untuk kemudian bisa nggak nih menjelaskan dengan tepat, bisa nggak nih menjembatani perbedaan-perbedaan dari value yang ditetapkan di rumah dengan anak yang kemampuan berpikir analisanya lebih luas, lebih kompleks untuk menjadi menjelaskan dengan jalan tengah yang baik dan tepat gitu. Jadi sebenarnya harus bertemu di tengah gitu ya, biar balance juga nih apa yang diinginkan orang tua dan juga anak ya. Aku coba tanya ke Anggi, biasanya kan kalau kita remaja tuh punya best friend, lebih seneng ngobrol, lebih nyaman sama teman-teman kita. Anggi merasakan hal tersebut nggak sih?
sempat merasakan Kak. Oke. Dulu iya karena mungkin baru-baru remaja kali, orang tua aku lebih protektif, lebih posesif sih. Merasa aku curhat ke mereka, baru pengen depannya aja udah kayak agak gimana gitu ya. Akhirnya lebih cerita ke bestie aku lah, jadi kebetulan bestie aku tuh emang udah dari SD sama aku, jadi udah nyaman banget, best friend forever banget gitu ya kan. Jadi ya lebih nyaman ke dia gitu. Cuman belakangan ini aku gak tau juga kenapa orang tua aku juga udah mulai kendor, jadi aku mulai sedikit-sedikit cerita juga sih ke orang tua gitu. Oke, karena tadi ada BFF, terus tiba-tiba orang tua tiba-tiba overprotective nih, jadi kurang nyaman saat orang tua mengulur, jadi malah lebih dekat ya Mbak ya. Coba kalau ke Widi masih bisa berkomunikasi lancar nggak sih sama orang tua? Terbuka nggak seperti dulu waktu usia masih mungkin 9 atau 10 tahun? Kalau untuk aku sendiri Kak, dari kecil itu sampai sekarang tuh aku tuh selalu orang tua aku tuh kayak social contact ya ke aku ya, kayak kamu habis sekolah ngapain, kamu gini-gini ngapain. Misalnya aku juga keluar, itu harus dirinciin ke orang tua, jadi cerita-cerita apa. Bahkan ketika apa yang aku ceritain ke temanku itu, aku juga ceritain ke orang tua aku. Ya nggak semuanya, pasti ada juga yang khusus cuma buat temen sama orang tua doang. Tapi rata-rata yang aku omongin ini biasanya tuh selalu aku kasih tahu ke orang tua juga. Karena sih untungnya aja orang tua aku kan juga agak kayak gaul, bisa dibilang gaul gitu loh Kak. Jadi nyambung gitu kan. Ya kalau aku sih gitu Kak. Ini seru. Dari kedua orang tua Anggi dan Widi. Ternyata kalau kita memberi kepercayaan pada anak, sebenarnya anak akan percaya juga cerita pada kita nggak sih Mbak? Ya sebenarnya emang kayak gitu rumusnya, bahkan itu nggak berlaku dari remaja ya, dari masa perkembangan, tahapan perkembangan yang jauh lebih kecil pun seperti itu. Ketika anak akan mendengar, ketika didengarkan, anak akan berlaku baik ketika dia mendapatkan perlakuan baik dari kita pun, anak akan merasa dirinya mampu melakukan sesuatu dan percaya kepada orang tua ketika orang tuanya pun mempercayai anak-anak itu. Dan ini biasanya dimulainya nggak datang pada saat masa remaja nih Kak. Jadi emang dimulai dari tahapan perkembangan yang sebelum-sebelumnya. Kalau Widi tadi kan bilang dari kecil aku udah terbiasa untuk menceritakan semua yang aku ceritakan ke orang tua, karena orang tuaku ya trust dengan aku gitu kan. Itu dari tahapan sebelumnya. Oke, nah Widi dan juga Anggi di sini kan ada psikolog kita. Ada nggak yang ingin kalian tanyakan terkait seputar masa remaja kalian sama Mbak Ayu? Mbak Ayu juga belum lama loh remajanya. Jadi saya tanya. Boleh, silakan. Mau Anggi atau Widi? Boleh. Kayaknya Widi duluan nih. Dari wajah-wajahnya kayak Asia ngelempar ya. Silakan Widi. Aku udah nyiapin pertanyaan Kak. Iya, siap. Jadi kan misalnya ya, walaupun memang aku terbuka banget sama orang tua, dan orang tua tuh kayak juga seperti yang tadi kayak Kakak katakan kan, bagaimana orang tua itu tahu anak itu, bagaimana orang tua pingin tahu anak ini kayak gimana di luar, kalau di luar rumah itu. Kalau untuk orang tua aku sendiri itu kan nanya langsung ya, tapi kalau mamaku itu sendiri kayak, kamu cerita nggak, kalau nggak mami ngambek kayak gitu kan. Ya kayak gitu misalnya kayak gitu. Nah aku mau nanya, kalau untuk Kadika dan Kayu sendiri itu gimana pas masa remaja? Maksudku tuh kayak terbuka nggak sama orang tuanya gitu? Wah, kita ditanya loh masa remajanya gimana nih? Oke, kalau aku sih ya sama kayak Widi ya. Ada yang terbuka, ada juga yang dikeep sama teman atau untuk dia sendiri. Mbak Ayu coba ya, kalian masa remajanya plus seorang psikolog harus jawab ini nih. Kalau dulu kurang lebih ya sama. Jadi ada beberapa poin-poin yang memang harus diceritakan kepada orang tua. Kemudian ada juga memang beberapa poin-poin kita pada saat remaja kita keep itu sendiri. Tapi sepanjang kita paham bahwa itu masih berada dalam koridor yang value-nya benar, kemudian tidak menyalahi norma, aturan dan value-value yang atau nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh keluarga. Nah, itu juga mungkin punya privacy sendiri, really oke, sepanjang bahwa kita paham gitu bahwa ini adalah nilai-nilai yang nggak berlawanan dengan nilai-nilai yang ada dalam keluarga, tidak juga melanggar norma, tidak juga melanggar nilai-nilai mungkin kalau yang menetapkan nilai agama tertentu seperti itu. Jadi nggak apa-apa banget untuk yang namanya remaja punya privacy, dan sebetulnya orang tua pun harus menghargai privacy yang dimiliki oleh remaja kita gitu. Oke, sekarang aku mau balik tanya nih sama Anggi dan Widi. Ini terakhir nih, mungkin bisa jadi, mungkin didengar orang tua ya di rumah.
Apa yang kalian inginkan dari orang tua kalian? Anggi dulu coba. Yang aku inginkan sih gimana ya, aku kan emang deket juga kan sama orang tuaku. Aku kalau ada orang yang aku suka aja tuh aku cerita gitu. Kayak bener-bener udah open lah sekarang. Tapi di satu sisi aku kan maksudnya udah kayak ada bakat bawaan gitu lah. Kayak mirip ayahku, jadi aku suka dongeng gitu, ayahku juga dongeng. Nah, aku tuh gimana ya, aduh bingung deh jelasinnya, tapi aku juga kayak aku tuh pengen mengungkapkan ini bahwa aku tuh tahu aku tuh penting untuk mengerucutkan bakatku di sana, ya kan? Pasti kita akan keguna juga nih untuk masa depan kita. Tapi aku juga pingin aku main kayak teman-temanku. Aku pinginku itu benar-benar sampai teman-temanku aja tuh kalau ngechat, sombongnya Anggi sekarang udah banyak job bla 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 gitu. Jadi aku kayak, aduh aku juga pengen main gitu loh. Cuman aku juga kepikiran bahwa bakat ini tuh akan penting banget nanti buat masa depan. Tapi di satu sisi aku juga pengen main kayak teman-temanku. Ayah, ibu, aku mau main. Oke. Thank you Anggi. Coba Widi, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk orang tua. Apa sih yang kamu mau dari ayah dan ibu? Widi, silakan. Mami, papi gitu. Mami, papi. Iya. Aku mau itu, aku tuh walaupun aku udah beranjak dewasa gini, aku masih pingin ayah ibuku tuh tetap care untuk aku, masih ngasih aku nasihat, masih selalu keep in touch kan. Aku nggak pingin mereka tuh kayak I am my own person now. Ya aku memang udah dewasa, tapi aku juga memang adalah aku adalah diriku sendiri. Tapi aku masih pingin mereka tuh kayak ngasih nasihat, karena mereka kan sudah pernah rasain asam garam gitu kan ya. Jadi pasti mereka lebih berpengalaman. Dan aku juga pingin nerusin mereka untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi anak yang soleh, gitu kan. Aku ya berharapnya mereka selalu kayak begitu kepada aku. Dan tapi small notes, catatan kecil itu maksudku tuh sama kayak Anggi. Kalau ya kan Anggi sendiri, kalau Anggi punya bakat seperti kayak ayahnya, dan dia juga bingung antara ingin memilih yang satu dan lainnya. Nah aku juga kayak begitu, apakah aku harus lanjutin, aku juga punya bakat nih Kak, misalnya ingin ngelanjutin bakat itu atau pilih maksudnya jalan. Nah kalau aku bakatnya tuh beda dengan ayahku, misalnya apakah aku harus milih dengan ayahku seperti yang disuruh atau pilih bakatku sendiri gitu loh. Kalau aku agak slightly different sama Anggi ya, cuma itu aja sih. Tapi walaupun aku nggak pingin mereka terlalu mengekang aku Kak, tapi aku tetap mereka pingin care sama aku gitu loh Kak. Itu sebenarnya ada. Udah so sweet ya, hari ini aku terharu. Mudah-mudahan orang tua kalian mendengar, bisa saling komunikasi dan ketemu jalan tengahnya ya. Anggi, Widi, terima kasih banyak loh bikin kita ngerasa lebih muda hari ini. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan ya. Dadah. Oke, siap Kak. Aduh, seru banget ya ngobrol sama anak remaja tuh bikin kita semangat ya Mbak ya. Kita sudah dulu, jangan kemana-mana, kalau Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.